Mungkin di awal saya akan mengenalkan diri dulu ya. Ini siapa, orang ujuk-ujuk duduk di depan. Itu. Saya akan mengenalkan diri ibu-ibu sekalian. Nama saya tadi udah disebut, Jamalul Lail Hafid Dinillah. Namanya panjang dan sejarahnya juga panjang. Lahir saya diberi nama oleh ayah saya Jamalul Lail karena ayah saya ngepen dengan seorang kiai terkenal di Betawi dulu. Saya lahir di Betawi, situ dekat di Rempoa asli. Namanya Kiai Haji Jamalul Lail. Maka saya dikasih nama itu dengan harapan jadi kiai ke depannya. Tapi dalam perjalanan perjuangan, teman-teman bilang, nama ente Jamalul Lail kagak ada artinya. Jamalul Lail itu artinya keindahan malam. Apa untuk hidup kamu? Akhirnya bikin nasi kuning lagi kita. Ditambahilah namanya Hafid Dinillah. Jadi sekarang namanya Jamalul Lail yang Hafid Dinillah. Hafid Dinillah itu artinya menjaga din Allah, menjaga agama Allah. Jadi nanti kalau ibu ada yang nanya namanya panjang, itulah sejarahnya panjang, Bu. Ya, ibu-ibu sekalian, insya Allah pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol aja ya. Ngobrol-ngobrol aja, berarti nanti kita interaktif. Mungkin saya bertanya kepada ibu bapak sekalian. Saya mengawali pengajian kita hari ini dengan surat Al-Imran, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Bahwa secara fitrah manusia itu sudah memiliki kecenderungan untuk menyukai, untuk hobi, untuk mencintai kepada asyahwat, syahwat. Dan itulah fitrah. Nggak bisa di stop, nggak bisa dilarang, bahwa setiap manusia itu punya keinginan. Bahwa setiap manusia itu ada kebutuhan. Tapi mohon maaf ya, yang dari Melayu atau kita dari Malaysia, karena bahasa kebutuhan di Malaysia ini agak aneh. Orang Malaysia akan marah kalau kita nyebut kebutuhan. Kalau orang Malaysia nyebutnya hajat. Jadi kalau nyebut kebutuhan di depan orang Malaysia, Bapak hati-hati. Kita diomelin sama orang Malaysia. Saya pernah ngalamin dulu di Malaysia. Nyebut kebutuhan. Dimarahin saya sama ibu-ibu. Akhirnya dijelaskanlah makna kebutuhan di Malaysia. Jadi di Malaysia nyebutnya hajat. Tapi di sini nggak ada orang Malaysia ya? Ya, walaupun ada orang Malaysia mungkin udah jadi Betawi. Kita sebut aja kebutuhan. Bahwa setiap manusia secara fitrah memang mempunyai kebutuhan. Itulah yang orang Malaysia bilang, atau yang di dalam bahasa Arabnya bilang itu hajat. Kalau dijamakkan menjadi hawa. Maka manusia, setiap manusia mempunyai kebutuhan, yaitu al-hawaij al-insaniyah. Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang manusiawi.
Maka setiap manusia dalam hidupnya ini, dalam kehidupan di dunia ini adalah mengisi waktu-waktunya, mengisi hari-harinya, mengisi umur-umurnya dari pagi, siang, sore, malam, buka mata sampai tutup mata adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dalam bahasa Arab disebut hajah. Jadi ada dua dalam aspek hajah, yaitu jamaknya hawaij dan hajah. Hawaij itu adalah kebutuhan dan hajat itu adalah saddul hawaij, memenuhi kebutuhan. Itulah perputaran hidup manusia setiap hari. Dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, manusia selalu mencari untuk memenuhi kebutuhan. Benar nggak, Bu? Ini mungkin pagi-pagi yang bapak-bapak biasa ngopi udah gelisah nih. Belum ngopi ya, Pak? Yang tukang ngerokok udah gelisah nih. Ini pojokan sana tukang ngerokok udah gelisah. Aduh, pengajian belum sempat ngerokok tadi bangun tidur. Begitulah perputaran kehidupan manusia. Waktu-waktu manusia adalah dipenuhi oleh bermacam kebutuhan-kebutuhan. Maka di dalam surat Al-Imran tadi disebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawat. Maka manusia ini adalah fulfill of needs. Manusia ini adalah human of need, bahasa sononya. Manusia ini adalah manusia makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan. Dan kebutuhan itu harus dipenuhi. Karena kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi, maka otaknya akan tidak berjalan dengan sempurna. Tajannana ya tajannan. Pikirannya akan tajannan. Lama-lama kalau tajannan menjadi majnun. Maka bila manusia tidak bisa mampu memenuhi hasrat hidupnya, needs-nya, kebutuhannya, lama-lama jadi majnun. Maka orang majnun adalah orang yang memang dalam pergolakan hatinya tidak mampu memenuhi hajat hidup. Hawaijul hayat. Dan hawaijul hayat, beberapa mufasir membagi beberapa hawaijul hayat itu dibagi menjadi dua, termasuk Al-Imam Al-Ghazali, yaitu al-hawaij an-nafsiyah wal hawaij al-madiyah. Kebutuhan semuanya manusia itu pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan biologis dan kebutuhan material. Maka hidup kita, Bapak Ibu sekalian, cuma isinya adalah karena kebutuhan biologis dan kebutuhan terhadap material. Benar nggak, Bu? Kalau orang tidak terpenuhi biologisnya bisa gila nggak?
bapak-bapak nih secara biologis tidak terpenuhi, maka akan menjadi tajanana ya tajananu majnun. Maka pada masa umpar dulu, masa perperangan dibatasi. Karena Alkisah ada ibu-ibu yang ngambek. Tinggal perang mulu sama lakinya. Akhirnya dia banting-banting kasur. Ngambek. Sambil teriak-teriak. Didengarlah oleh Sayyidina Umar. Maka dibatasi masa perperangan saat Sayyidi Khalifatul Umar. Paling lama orang laki ikut berperang itu 3 bulan. Jadi ada sip perang itu. 3 bulan sekali pulang ke rumah. Itu pada masa. Nah dari hawaid dan hajat, dari kebutuhan hidup manusia yang harus dipenuhi, maka menjadi problem hidup. Kita butuh makan menjadi problem hidup. Menjadi umurun. Pagi-pagi perlu ngopi, itu jadi problem nggak? Jadi problem buat bapak-bapak, juga buat ibu-ibu. Bagaimana nyari kopinya, kemana nyari kopinya, bagaimana membuatnya, bagaimana cara membelinya. Itu jadi urusan yang sangat luas dari satu kebutuhan. Maka karena manusia itu dipenuhi oleh kebutuhan, manusia dipenuhi oleh problematika hidup. Umur. Nah, problematika hidup ini harus dicari solusinya, yaitu awam. Itulah ibu-ibu sekalian. Kenapa surat yang pertama kali turun itu dalam bentuk fi'lul amr. Bapak-bapak sekalian, surat yang pertama kali turun, ada yang tahu? Pasti hafal semua ya. Surat Al-Alaq, judul suratnya Al-Alaq. Tapi surat pertamanya adalah Iqra. Iqra itu dalam bahasa Arab fi'il amri. Al-amru. Nah, al-amru ini kalau dibentuk jamakkan menjadi 2. Bisa menjadi umurun, bisa menjadi awamirun. Jadi ikro itu adalah fi'il amri, sekali lagi, yang berbentuk umurun wa awam. Maka al-kiro'ah secara keseluruhan adalah terdiri dari hawaid dan hajat minal umur wal awam. Jadi kalau orang menerjemahkan ikro bacalah, apa iya dulu Rasulullah bilang ma'ana bikori? Apa iya Rasulullah tidak bisa baca waktu itu? Tapi beberapa mufassirin tidak menerjemahkan ma'ana ini dengan ma'un nafsi. Ma' tidak, tetapi ma' lisyai. Apa yang harus saya baca?
Apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya baca? 3 kali ikro, apa yang harus saya baca? Ikro, apa yang harus saya baca? Ikro, apa yang harus saya. Jadi ada 2 kehidupan manusia, yaitu secara umum manusia itu mempunyai kebutuhan dan manusia harus memenuhi kebutuhannya. Itulah fitrah manusia. Ibu bapak sekalian, perlu rumah, itu kebutuhan. Maka rumahnya harus dibuat. Membuat rumah menjadi awamir, menjadi umur, menjadi problematika, menjadi meter. Perlu tidur, terus ada kasur, harus ada tempat tidur, harus punya kamar, dan lain-lain sebagainya. Maka dari kebutuhan itu lahirlah meter, lahirlah satu problematika. Inilah ibu bapak sekalian, hidup manusia muter-muter aja di sini nih. Hawaid, hajat, umurun wa awamir. Hawaid dan hajat, umurun wa awamir. Inilah yang di dalam hadis. Skema ini yang di dalam hadis disebut kullu amrin zibari. Setiap urusan-urusan penting dari manusia, yaitu terdiri dari hawaid dan hajat. Hawaid adalah need, kebutuhan, dan hajat adalah pemenuhan kebutuhan. Yang dari hawaid ini nanti akan melahirkan umur, problematika, dan akan menjadi awamir, yaitu solusi dari problematika. Maka inilah kenapa Al-Qur'an Iqra diturunkan oleh Allah dalam surat pertama kali yang turun adalah dalam bentuk fi'lul amri, yaitu dia menjadi umurun dan awamir. Itulah Iqra. Jadi itu adalah perintah. Untuk memahami kebutuhannya, untuk memahami problematikanya. Dan Iqra adalah perintah untuk mencari solusi terhadap kebutuhan hidup. Itulah kehidupan manusia secara hidup. Itulah kehidupan kita sebagai manusia yang setiap harinya seperti itu. Butuh tidur menjadi problem. Butuh silaturahmi menjadi problem. Harus ada kendaraan, harus ini, harus itu. Kalau nggak punya kendaraan harus punya motor. Butuh rumah menjadi problem. Semua kebutuhan manusia itu akan membuatkan problematika. Maka dari hawa itu akan melahirkan umum. Tapi hawa itu harus ada hajatnya. Karena kebutuhan manusia bila tidak ditunaikan tadi akan tajanan, akan majnun, berkurang otak kita, berkurang saraf kita karena kebutuhan tidak dipenuhi. Maka problematika harus dicarikan solusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, menerjemahkan qiraah jadi bagaimana? Sekarang
dimakan ikro, itu bagaimana sekarang? Karena tadi saya bilang kita dialog aja. Jadi Ibu menyimpulkan gimana Bu? Ada yang bisa menyimpulkan Bu? Ibu menerjemahkan ikro bagaimana hari ini? Ada yang berani tunjuk nggak? Atau Bapak dulu yang dekat, Bapak-Bapak? Jadi kita menerjemahkan ikro bagaimana hari ini? Gampangnya adalah, gimana? Ayo Ibu, tuh ada yang ngomong ya? Ya, silakan Bu. Jadi tidak hanya sekedar membaca, tapi alam itu bisa menjadi guru bagi kita. Bagaimana membedakan atau membedakan antara kebutuhan saja dengan keinginan Allah dan kesederhanaan. Jika Hawa diikuti terus, maka jadilah dia keserakahan yang banyak terjadi sama ini. Yang memiliki keinginannya bisa menghalalkan segala cara dan mengambil hak orang lain termasuk hak. Nah, yang ingin saya tanyakan misalnya, sampai di manakah batas kebutuhan itu sehingga tidak menjadi hal yang bisa menyebabkan kesalahan. Karena setiap masalah kebutuhan itu akan meningkat. Misalnya zaman dulu kita tidak membutuhkan internet, kita tidak membutuhkan HP. Nah, sekarang itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, sampai manakah batas antara kebutuhan dan keinginan nafsu, sehingga kita bisa membatasi walaupun punya banyak banyak, tetapi hidup sederhana itu adalah indah. Nah, bisakah diberikan contoh? Tapi kalau saya melihat misalnya orang Jepang ya, mereka menggunakan teknologi yang bagus, pimpinan berusaha, jangan tetap kepo, tetap jadul gitu. Nah, tapi kita kan menjadi konsumtif. Ini hanya salah satu contoh ya, bagaimana bisnis adalah kebutuhan hajat dengan hal-hal keinginan orang tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi itu kesimpulan dari Ibu tadi, bahwa dunia ini adalah memang penuh dengan problematika. Maka orang akan ada yang berlebihan dalam menanggapi problematika. Ada orang yang berlebihan dalam memenuhi hajat hidupnya. Bapak-bapak, kita memenuhi hajat hidup. Allah sudah mengerti bahwa kita punya hajat hidup. Allah mengerti bahwa kita punya zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Maka Allah syariatkan untuk menikah. Wal banina. Dan kita dihiasi untuk mencintai anak-anak. Maka dari hasil menikah melahirkanlah kita anak. Saking cintanya dengan anak-anak, kadang-kadang juga kalau dulu zaman Soeharto dibatasi 2, kadang-kadang kita ogah dibatasi. Anak saya aja 8. Kan berarti ogah dibatasin 2 dulu. KB kan cukup 2. Ogah dibatasin saya. Nggak usah KB-KB-an waktu itu. Maka anak saya 8. Walaupun kalau semuanya ada 9. Jadi wali songo anak saya. Nah, anak kedua namanya sesuai yang
surat dibacakan Ustadz tadi, Imam, surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanul ladina yamsuna fil ardi haunamma. Anak kedua saya namanya Masya Hauna. Berdasarkan surat Al-Furqan tadi yang dibacakan oleh Imam Subuh. Nah pertanyaannya, bagaimana? Nah maka saya lanjutkan materinya, Bu. Bagaimana manusia itu tidak mengandalkan hawahu, tidak menjadikan hawahu adalah ilahahu, tidak menjadikan nafsunya adalah nafsu di kebinatangan. Karena manusia tidak lain dan tidak bukan adalah hayawanun natikun. Manusia itu adalah sama dengan binatang, tapi manusia mempunyai akal, hewan tidak. Maka bagaimana membedakan manusia dengan binatang tadi yang Ibu tanyakan, maka hadis itu berlanjut. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa akhta. Hawa nas need, kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, yang akan menjadi problematika hidup, yang akan menjadi perintah-perintah dalam kehidupan di muka bumi itu harus diframe, harus dibatasi, harus ada frame-nya. Maka frame hawaif dan frame umur, frame kebutuhan dan frame pemenuhan kebutuhan, frame dari kondisi hidup manusia adalah basmalah. Maka hadisnya lengkap. Kullu amrin jibayah yang berupa al-kiro'ah, hajat hidup manusia harus diawali, harus dimabdakan, ada metode intilaknya, ada pijakannya, ada perspektif, ada batu loncatannya. Apa batu loncatannya? Apa frame-nya itu adalah basmalah. Maka dari kecil kita dilatih, kalau mau minum baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau ngapain aja ngerjain kehidupan dari pagi sampai sore harus diawali dengan bismillah. Itulah frame-nya. Bismillah ini yang akan membatasi hawahu ilahi, yang akan menjadikan, yang tidak akan menjadikan, yang akan membatasi hawa manusia menjadi ilah. Mungkin kemarin kita rame-rame beridul adha, masih teringat doa Nabi Adam pada untuk keluarganya, wajjadubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak-anakku untuk tidak menjadikan berhala-berhala dunia itu adalah sebagai penghalang. Itu doa Nabi Adam. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni, doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan sholat dan termasuk keluarga-keluargaku. Ujunubni anak budal asal.
Oke, ini bagi orang yang hawahu, ilahahu, ini akan menjadi asnam kehidupan dunia. Kebutuhan manusia akan menjadi Tuhan baru mereka. Kebutuhan terhadap kendaraan akan menjadi Tuhan baru. Maka motor menjadi Tuhan baru. Mobil menjadi Tuhan baru. Rumah menjadi Tuhan baru. Lapangan pekerjaan menjadi Tuhan baru. Semua menjadi Tuhan baru kalau kita tidak membedakan kiroah kehidupan kita ini dengan basma. Jadi bagaimana mengklaim ini? Bahwa tidak. Manusia itu harus, karena memang fitrahnya, manusia itu dipenuhi dengan kebutuhan. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak menjadikan kebutuhan itu adalah Tuhan. Tidak menjadikan kebutuhan itu sebagai berhala-berhala baru, yaitu harus memabadakan seluruh kebutuhan kita itu dengan bas. Itu ya Bu, Ustadz Asad, sampai jam berapa? Sampai jam 6. Ya. Ini ayat-ayatnya zuyyina linnasi hubbus syahwat dalam surat Al-Imran. Maka hawaid terdiri dari hawaid fisik dan hawaid material. Itu ada papan, pangan, sandang, kenyamanan, lingkungan, dan lain sebagainya. Ibu-ibu perlu jaminan pakaian dan lain sebagainya. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa innaka la tajma'u fiha wa la tabha. Kita semua manusia perlu pakaian dan lain sebagainya. Ada hawa biologis. Maka ada ayat wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ada kebutuhan kita berinteraksi secara sosial. Nah, ini bentuk interaksi secara sosial. Maka tadi saya awali, hari ini orang susah, agak berat berinteraksi secara sosial. Karena segala sesuatu bisa dipenuhi lewat AI. Ibu-ibu hari ini mungkin malas ke warung. Malas belanja di warung tetangga. Malas belanja ke tetangga sebelah. Karena segala sesuatu bisa dipenuhi lewat software. Bisa pesan lewat HP. Maka hari ini kebutuhan secara sosial, kebutuhan hidup manusia, padahal hawa itu adalah kehidupan sosial, itu maksud dari hawa. Kebutuhan manusia untuk bersosialisasi seperti ini, itu hari ini mendapat tantangan yang sangat besar. Era digitalisasi ini menjadikan berhala terhadap komunikasi, bersosialisasi itu menjadi tantangan yang sangat besar. Padahal dari kebutuhan manusia adalah yaitu kebutuhan juga bersosialisasi. Inna ja'alnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kita ini itu sebuah kebutuhan bahwa kita diciptakan untuk saling ta'aruf, bahwa hidup bersosial itu adalah sebuah kebutuhan.
Sepertinya sudah surut Ustaz As'ad ya. Ibu-ibu sekalian, mungkin ada satu lagi, mungkin dari Bapak. Saya tidak sebut bertanya ya, tidak sebut bertanya. Mungkin diskusi, masukan atau lain sebagainya. Monggo tadi ibu-ibu sudah diwakili, bapak-bapak ada yang mewakili. Oh ibu-ibu lagi. Iya iya, emang ibu-ibu biasanya lebih agresif. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Boleh kita melakukan bagi atau kesepahaman Apa? mungkin solution. Bisa, tapi pengalaman kita bisa. Lagi menerima dia, lalu itu satu. Tapi dalam satu bulan dia bisa. Saya lagi, karena dia cinta banget sama hidup saya. Nah, aku akhirnya saya mencari ketepat pada apa memberikan solusi pada Allah dan melakukan penanganan terlalu Allah boleh dia baik, boleh dia baik seperti apa ya asal Ustaz terus kalau mendesak kemudian untuk menggunakan dana BLT dalam BLT tapi dalam saya nggak masih BLT untuk akan begini saya merasa aku kan saya berdosa saya bukan Tuhan kamu untuk itu dan bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ceritanya? Punya kucing, enggak bisa kasih makan gitu intinya. Terus kucingnya dibuang, balik lagi. Nah, terus ibu mau buang lagi, jangan buang Bu. Kasih saya aja, anak saya nomor 1 pencinta kucing. Di rumahnya ada kucing banyak bener. Saya tidak larang. Karena itu bentuk kasih sayang dia pada makhluk di muka bumi. Kucing tiap hari urusannya. Bisa kasih makan dia? Ya alhamdulillah. Karena setiap makhluk ada rezekinya. Dosa kan melihara kucing? Kalau ibu nggak melihara anak ibu tapi ibu melihara kucing, ibu dosa. Mengutamakan kucing daripada anak. Padahal kucing dibiarkan hidup liar bisa cari makan sendiri. Kalau anak ibu masih sekolah, ibu nggak sekolahin, masih kecil ibu nggak kasih makan, ibu dosa. Karena anak ibu sebelum dewasa dia tidak bisa nyari makan sendiri, tidak bisa sekolah sendiri, tidak bisa berangkat sekolah sendiri. Kalau kucing mau dilepas di mana aja itu, tapi anak ibu kalau dilepas di tengah jalan kagak bisa pulang, akan menjadi dosa. Itu tandanya Ustaz Abdul. Baik Bapak-Bapak sekalian, tadi saya belum sempat mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah memberikan saya kesempatan di sini, Pak Suyatno ya. Terima kasih sudah diberi kesempatan saya untuk bersosialisasi, bersahabat dan berkawan dengan teman-teman di sini. Kepada Pak Supriyatno, terima kasih Pak Supriyatno, Suyatno dan Supriyanto hampir sama ya. Cuma kalau Pak Suyatno kemarin udah kenalan, rumahnya dekat Ponorogo dulu. Saya juga dulu masih kecil di Ponorogo. Saya sekolah di Ponorogo di Gontor dulu. Saya alumni Gontor tahun 1988.
Setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah dari Gontor, saya mengaji dan mengaji, belajar mengaji dan mengajar di Lombok. Jadi ngajar kitab kuning dan belajar kitab kuning di pesantren Nurul Hakim. Saya menjadi murid Kiai Haji Sofwan, Tuan Guru Sofwanul Hakim. Setelah itu pulang ke Jakarta, tahun 93 saya mulai berjuang, nyari duit buat mendirikan pesantren. Tadinya mau diriin pesantren di Lampung, nggak jadi. Akhirnya saya ketemu seorang, mungkin ibu kenal semua, itu lagi viral, namanya Abdus Salam Panji Gumilang. Maka tahun 98 saya bersama Syekh Panji Gumilang mendirikan pondok namanya Zaitun. Di 2012 mungkin ada perbedaan sedikit pemikiran, saya menyatakan hadza firoqi baini wa bainak tahun 2012 yang lalu. Jadi 93 lulus dari Gontor, saya sudah berjuang ngumpulin duit dari dikit sampai jadinya pesantren Al-Zaitun itu. Mungkin Ibu pernah lihat pesantrennya, pernah tahu, kalau mau silakan sana. Dan sampai hari ini saya masih tinggal di sana, tapi tidak di dalam pesantren, karena rumah saya memang di samping pondok pesantren Al-Zaitun yang luasnya di sana 1.200 hektar. 1.200 hektar. Luas lahan pertanian dan peternakannya 1.000 hektar, 200 hektar lahan pendidikannya. Saya rasa itu. Terima kasih terakhir juga kepada Haji Ajat Sudrajat yang telah memberi kesempatan saya untuk hari ini. Ibu mohon maaf karena memang materinya belum habis. Mudah-mudahan nanti Ustadz As'ad memberikan kesempatan untuk melanjutkan. Masih ada 4 slide lagi Ustadz As'ad. Nah, jadi kesimpulannya, ini adalah rangkuman dari 5 surat yang pertama kali turun. Yang pertama kali turun nih, Nabi Muhammad pertama kali dapat wahyu di Gua Hiro, Iqra. Maka turunlah surat Al-Alaq. Nggak lama setelah itu, ini dalam 1 tahun turun 5 surat. Yaitu surat Al-Qalam. Lanjut dengan surat Al-Muzammil, lanjut dengan surat Al-Mudassir, lanjut dengan surat Al-Fatihah. 5 surat berturutan turun dalam 1 tahun. Apa rahasianya? Sebenarnya udah ada di slide ini semuanya. Ya nanti kita lanjut bila diberi kesempatan oleh Allah, dan mudah-mudahan nanti Ustadz As'ad bisa WA. Ustadz lanjutin materinya, insya Allah meluncur. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa.